Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS dari kelompok saya untuk PSSI ya. Di sini untuk judulnya itu perencanaan strategi sistem informasi dalam meningkatkan kinerja dan keunggulan kompetitif. Di sini saya Muhammad Raihan dengan NIM 2023 081059. Langsung saja kita akan lanjut dari latar belakang ya. Kita di sini langsung saja dalam dunia yang terus berkembang dan berubah secara cepat, perusahaan yang mampu mengadaptasi teknologi informasi dengan baik itu dapat memiliki keunggulan kompetitif lah, bisa dijelasin ya, untuk mengikuti perkembangan teknologi, meningkatkan kinerja dan banyak banget keunggulannya. Selain itu, perencanaan strategis itu juga penting dalam meningkatkan kinerja dan keunggulan kompetitif pada perusahaan dan organisasi yang bakal menggunakan sistem informasi ini. Lanjut, dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan itu perlu menjadikan sistem informasi itu sebagai salah satu keunggulan kompetitif lah. Jadi perusahaan kita itu bakal lebih bagus lah daripada yang lain kalau kita menggunakan sistem informasinya itu lebih baik. Tujuannya itu menganalisis peran perencanaan strategis, menjelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung strategi bisnis, mengidentifikasi faktor-faktor menyebabkan ketidaksesuaian antara penerapan sistem, dan memberikan rekomendasi agar sistem informasi dapat direncanakan dan diimplementasikan secara selaras dan visi misinya serta tujuan perusahaannya gimana. Kemudian manfaatnya lanjut menambah wawasan dan literatur, memberikan kontribusi, membantu perusahaan memahami pentingnya penyelesaian, menjadi bahan pertimbangan, memberi gambaran solusi bagaimana perusahaan agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kinerja daya saing. Kemudian rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Bagaimana peran perencanaan strategis informasi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif, bagaimana sistem informasi dapat mendukung strategis bisnis, apa saja faktor-faktornya, gimana langkah-langkahnya. Nah, lanjut kita ke bab 2 yaitu landasan teori. Di sini ada perencanaan. Kemudian ada tujuan perencanaan yaitu memberikan arah-arah dan prioritas kegiatan organisasi, mengurangi ketidakpastian melalui persiapan dan prediksi sketsa skenario. Untuk kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk efisiensi menjadi dasar pengendalian evaluasi kinerja. Lanjut ke fungsinya, ada pedoman operasional, koordinasi, pengendalian, kemudian pengambilan keputusan. Ada lagi jenis perencanaannya, kemudian ada tahapan perencanaan, kemudian ada prinsip dan kriteria perencanaannya, lanjut ke tantangan dan faktornya. Kemudian ada di 2.2 itu ada strategi sistem informasi. Jadi ini bakal ngejelasin pengertian strategi informasi, kemudian komponen-komponennya ada apa aja, tujuan strategi sistem informasi, kemudian tahapan penyusunannya bakal kayak gimana nanti, kemudian yang sesuai bakal kayak gimana, kayak analisis lingkungan luar dalam, kemudian identifikasi kebutuhan bisnisnya gimana, evaluasi sistemnya gimana, formulasi strategi gimana, penyusun roadmapnya, kemudian monitoring dan evaluasinya nanti bakal kayak gimana. Kemudian ada peran strategis informasi dalam organisasi. Kemudian lanjut ke 2.3 yaitu kinerja. Di sini ada pengertian kinerja apa aja, jenis-jenis kinerja itu ada apa aja, contohnya individu, kelompok, organisasi maupun program. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, kemudian peran kinerja dalam konteks sistem informasi itu kayak gimana nih. Misalkan kayak memainkan peran strategis dalam penerapan sistem informasi karena menjadi tolak ukur. Kita mengukur itu bakal dari peran si kinerja ini bagus apa enggak, akurat atau enggak, efisien atau enggak.
gitu. Lanjut ke 2.4 yaitu keunggulan kompetitif. Di sini ada pengertiannya. Kemudian ada jenis-jenisnya, yaitu diferensiasi, kepemimpinan biaya, fokus pasar, bakal kayak gimana target-targetnya. Kemudian lanjut ke faktor pembentuk keunggulan kompetitif, peran sistem informasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Lanjut ke framework. Di sini kita framework menggunakan SWOT ya. Di sini kita framework yang digunakan itu mengintegrasikan model word and paper. Ini analisis SWOT-nya gitu, ada strength-nya, weakness-nya apa, opportunities-nya apa. Lanjut ke threat terakhir yang dari SWOT. Kemudian ada tahapan implementasi, bagaimana di sini kita dimulai melalui analisis dan asesmen, kemudian perencanaan strategis, kemudian implementasi, kemudian evaluasi. Kemudian lanjut ke bab 3 yaitu ada lokasi dan waktu penelitiannya. Kita di sini penelitiannya dilakukan di UPJ. Waktunya itu 16 September sampai 4 Desember. Teknik pengumpulannya itu wawancara. Kemudian ini ada dokumentasi beberapa hasil dari wawancara-wawancara kita. Kemudian lanjut ke studi pustaka. Di sini kita menggunakan studi pustaka itu ada perencanaan strategis word and paper, kemudian proses informasi manajemen untuk meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan baik Kansa dan Firdaus. Kemudian ada model perencanaan strategis SITI untuk keselarasan strategi dari Aldi Aulia dan Fatur Rahman et al. Kemudian ada metodologi penelitian, jenis penelitian gimana, pendekatan penelitiannya, alur penelitiannya. Kemudian ada framework yang digunakan gitu, kita menggunakan SWOT yang saya sudah jelaskan tadi. Tahapan analisis SWOT-nya begitu. Lanjut ke instrumen penelitiannya gimana. Ada di sini ya. Kemudian ada teknik analisis datanya, outputnya gimana, inputnya gimana. Kemudian ada diagram alurnya di sini. Diagram alurnya ini ya. Ini untuk penjelasannya, ada identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, proses sintesis strategi, perumusan masalah, perumusan strategi. Kemudian lanjut ke bab 4 yaitu ada frameworknya. Kita di sini ada menggunakan arsitektur vision, isinya adalah sebagai berikut. Kemudian ada bisnis arsitektur dengan isinya sebagai berikut. Lanjut ke informasi sistem arsitektur dengan isinya sebagai berikut. Lanjut ke 4.2 yaitu ada dukungan sistem informasi terhadap strategi bisnis, diferensiasi, efisiensi biaya, dan fokus pasar. Kemudian ada faktor penyebab ketidakpuasannya dan ketidaksesuaiannya. Kemudian lanjut ke di bab 5, bab terakhir yaitu ada kesimpulan. Di kesimpulan di sini kita akan menjelaskan tentang hasil dari masalah yang ada di sebelum-sebelumnya, yaitu ada 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, kemudian dilanjuti dengan saran. Setelah saran itu ada penutupan dan isi-isi dari daftar pustaka. Itu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.